Halo guys, jadi di video kali ini kita akan melakukan pengujian daya isolasi bahan terhadap panas. Ikutin videonya sampai akhir ya. Tujuan percobaan: mengetahui jenis materi atau bahan yang mempunyai daya isolasi bahan baik dan sesuai untuk materi bahan bangunan. Dasar teori. Isolasi panas sangat penting untuk perencanaan bangunan di daerah tropis, yang dimaksudkan agar jangan sampai terlalu banyak panas atau kalor matahari yang masuk ke dalam rumah, sehingga dapat mengurangi kenyamanan bagi penghuninya. Suatu konstruksi dikatakan memiliki daya isolasi kalor apabila konstruksi tersebut sanggup mengurangi penghantar kalor dari sisi panas ke sisi yang dingin. Dalam hal ini, ada 4 faktor yang perlu dipertimbangkan yang dapat mempengaruhi kenyamanan suatu ruangan, yaitu: yang pertama, perkiraan suhu maksimum dan minimal yang masih dapat diterima. Hal ini biasanya berhubungan dengan persyaratan suhu maksimal dan minimal untuk kebutuhan suatu ruangan. Ruangan sekolah, rumah sakit, ruang tamu, gudang, ruang tidur, ruang operasi, dan lain-lain akan membutuhkan persyaratan suhu maksimal dan minimal yang berbeda-beda. Yang kedua, kadar kelembapan udara juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan suhu ruang. Kelembapan udara akan sangat berpengaruh terhadap segi kenyamanan dan suhu bangunan serta tingkat keawetan dari perabot yang ada di dalamnya. Yang ketiga, setiap ruangan akan membutuhkan derajat kenikmatan minimum tertentu, sehingga perlu dipikirkan mengenai konstruksi isolasi kalornya dan harus dipilih pula alternatif lain untuk mencapai derajat kenikmatan tersebut. Yang terakhir, dalam memilih bahan konstruksi isolasi kalor juga harus mempertimbangkan pula dari segi ekonomi. Setiap bahan bangunan mempunyai sifat penahan panas atau memiliki daya isolasi terhadap panas. Daya isolasi panas atau suatu bahan akan bergantung dari sifat karakteristik bahan yang bersangkutan. Bahan yang berpori banyak pada umumnya akan mempunyai daya isolasi panas yang lebih besar dibanding bahan yang sama tetapi strukturnya lebih padat. Dalam percobaan ini, hendak diselidiki daya isolasi terhadap panas yang terdiri dari pasir, serbuk kayu, dan udara. Daya isolasi panas bahan yang diselidiki dinyatakan sebagai penurunan suhu untuk tiap satuan waktu, sehingga dinyatakan dalam satuan derajat Celcius per detik atau Fahrenheit per detik. Bahan uji percobaan: yang pertama, air panas; yang kedua, serbuk kayu; yang ketiga, pasir halus; yang keempat, udara. Berikut alat-alat yang digunakan dalam pengujian. Tabung gelas fungsinya alat yang digunakan untuk wadah untuk mengukur, mencampur, mengaduk, serta memanaskan sebuah cairan saat melakukan pengujian. Tabung isolator fungsinya alat yang digunakan untuk tempat pengujian bahan uji. Stopwatch fungsinya alat yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam pengujian. Termometer fungsinya alat yang digunakan untuk mengukur suhu suatu benda pada pengujian. Panci dan kompor. Panci fungsinya alat yang digunakan untuk wadah air yang dipanaskan di atas kompor. Sedangkan kompor pemanas air fungsinya alat yang digunakan untuk memanaskan suatu benda pengujian. Statif fungsinya stand sebagai tempat yang digunakan untuk meletakkan tabung isolator. Langkah percobaan: pertama, siapkan bahan dan peralatan yang digunakan. Kedua, menyiapkan benda uji pasir. Ketiga, isilah tabung isolator dengan pasir.
Keempat, masukkan gelas ukur dengan perlahan ke dalam tabung isolator. Kelima, pasang kembali tabung isolator ke statif. Keenam, menyiapkan benda uji serbuk kayu. Ketujuh, isilah tabung isolator dengan bahan uji serbuk kayu. Kedelapan, masukkan gelas ukur dengan perlahan ke dalam tabung isolator dan letakkan tabung pada statif. Kesembilan, rebus air pada panci dengan kompor hingga mendidih. Kesepuluh, isilah tabung gelas dengan air mendidih. Kesebelas, kemudian tutup gelas ukur dengan termometer. Kedua belas, isilah tabung gelas kedua dengan air mendidih. Ketiga belas, lalu tutup gelas ukur dengan termometer. Ke-14, amati penurunan suhu yang terjadi pada setiap menit ke-5, 10, 15, 20, dan 25. Penurunan suhu air pada serbuk kayu di menit pertama 70 derajat. Penurunan suhu air pada pasir di menit pertama 60 derajat. Penurunan suhu air pada serbuk kayu di menit ke-5 56 derajat. Penurunan suhu air pada pasir di menit ke-5 49 derajat. Penurunan suhu air pada serbuk kayu di menit ke-10 50 derajat. Penurunan suhu air pada pasir di menit ke-10 44 derajat. Penurunan suhu air pada serbuk kayu di menit ke-15 47 derajat. Penurunan suhu air pada pasir di menit ke-15 42 derajat. Penurunan suhu air pada serbuk kayu di menit ke-20 44 derajat. Penurunan suhu air pada pasir di menit ke-20 40 derajat. Penurunan
Penurunan suhu air pada serbuk kayu di menit ke-25, 43 derajat. Penurunan suhu air pada menit ke-25, 34 derajat. Ke-15, keluarkan benda uji dari tabung isolator setelah digunakan. Ke-16, masukkan gelas ukur ke dalam tabung isolator untuk bahan uji udara. Ke-17, isilah tabung gelas dengan air mendidih. Ke-18, kemudian tutup gelas ukur dengan termometer. Ke-19, amati penurunan suhu yang terjadi pada setiap menit ke-5, 10, 15, 20, dan 25. Penurunan suhu air pada udara di menit pertama 81 derajat. Penurunan suhu air pada udara di menit ke-5 71 derajat. Penurunan suhu air pada udara di menit ke-10 63 derajat. Penurunan suhu air pada udara di menit ke-15 57 derajat. Penurunan suhu air pada udara di menit ke-20 50 derajat. Penurunan suhu air pada udara di menit ke-25 47 derajat. Ke-20, bersihkan tempat praktikum dan semua peralatan yang digunakan. Berikut kami tampilkan data dari hasil pengujian kami. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian yang kami telah lakukan, nilai rata daya isolasi yaitu serbuk kayu lebih besar dari udara, lebih besar dari pasir. Namun, di dalam teori, seharusnya bahan yang memiliki pori lebih banyak pada umumnya akan mempunyai daya isolasi lebih besar, sehingga harusnya daya isolasi yang benar adalah udara lebih besar dari serbuk kayu, lebih besar dari pasir.
Sampai bertemu di video selanjutnya guys. Bye bye.